Warisan budaya Bali merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memiliki fungsi sangat besar, baik dalam kehidupan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Dalam upaya melestarikan, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap warisan budaya Bali secara bertahap setiap tahun. Pada tahun 2015 ini, kami, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, melakukan identifikasi terhadap warisan budaya yang merupakan hasil karya budaya masyarakat Bali, yaitu kain geringsing tenganan, dengan tujuan memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan tentang hasil karya budaya masyarakat Bali tersebut kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kain geringsing tenganan dikenal hanya ada di desa Tenganan dan merupakan budaya tradisi yang diwarisi sejak zaman dahulu. Kain geringsing tenganan tidak hanya sebagai produk untuk kepentingan sandang dan pakaian upacara keagamaan masyarakat setempat, tetapi kain itu juga memiliki arti filosofis, mahis yang dipercaya oleh masyarakat sebagai sarana menjaga kesehatan masyarakat dari serangan wabah penyakit. Kata geringsing itu berasal dari dua kata, gering dan sing. Gering itu artinya sakit, sing artinya tidak. Nah, ternyata dalam kain geringsing itu pola dasarnya itu tanda tambah yang simetris, Pak. Kalau di Bali disebut tapak dara, seimbang. Ada warna merah, ada warna hitam, ada warna kuning. Nah, ini adalah simbol dari tiga elemen atau unsur hidup yang sangat vital. Pertama, api yang merah atau panas. Kemudian hitam itu air, yang kuning udara. Nah, jadi pesan di balik kain geringsing, jagalah keseimbangan tiga elemen vital ini agar tidak ada sakit. Sekitar tahun 76, Bali sudah mulai banyak dikunjungi oleh pariwisata. Dan kain ini banyak diminati, Pak. Jadi kain-kain yang kualitas tinggi itu sudah banyak dijual. Sedangkan yang menenun ketika itu hanya 5 orang wanita. Dan sebagian besar dari mereka sudah tua. Nah, ternyata setelah ngobrol-ngobrol, permasalahan utamanya itu warna merah. Warna merah. Jadi warna merah yang berkualitas tinggi itu datangnya dari Nusa Penida. Nah, saya katakan, saya berjanji untuk mencari bahan ini. Nah, pada akhirnya saya dapat 1 ton. Saya sampai nyarter 2 perahu dari sana bawa itu ke Tenganan. Nah, ternyata sampai di Tenganan itu banyak yang meminati. Jadi dibagi-bagi, Pak. Nah, setelah dibagi-bagi, generasi yang lain mulai ikut menenun. Dawa menikah, dawa gua melajat yang sarang kedik gitu, Pak. Tapi sekarang sudah banyak. Iya. Sekarang banyak. Udah banyak generasi muda yang lebih mau mewariskan budaya.
benang. Langkah selanjutnya yaitu mendesain benang. Pendesainan benang di sini terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama proses ngerengang namanya. Proses ngerengang ini adalah untuk membuat dihi atau lungsi bisa kita sebut. Dan ini kita mulai menghitung berapa kita akan buat dan terdiri dari berapa motif yang akan kita buat di sini. Setelah kita selesai mendesain benang, kita melangkah ke proses selanjutnya, yaitu proses nyipat namanya, di mana kita memberi garis kepada benang agar bisa memasukkan motif sesuai yang diinginkan. Ini namanya proses medbed. Proses medbed ini adalah di mana kita mengikat benang dengan tali plastik untuk membuat motif. Dan motif itu kita tiru dari geringsing yang sudah jadi. Dan kita menentukan di mana pola gambarnya dan pola warnanya. Kalau dulu itu bikin motifnya itu ngikatnya dengan kubal namanya, bukan dengan tali plastik. Yang dulu kode ada beberapa kode. Kalau untuk pakai kubal itu kan sama, kubalnya sama tapi dengan kode ikatannya yang ada yang potongan rambutnya agak lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Mungkin yang lebih panjang itu ditandai dengan warna merah, nanti harus dibukanya lebih dulu. Tapi sekarang kan kecanggihan dan kemodernan udah ada tali plastik kan. Sekarang kita bisa menggunakan tali plastik supaya nanti salahnya berkurang lah. Kalau menggunakan kubal kan sama ikatannya, tapi dengan kode itu mungkin kita bisa keliru untuk memotongnya dan membukanya. Jadi sekarang udah pasti yang merah, tali plastiknya kita buka nanti jadi warna merah. Itu yang berubah, paling berubah. Yang kalau untuk proses pewarnaan semuanya masih tetap. Iya. Setelah kita melalui proses medbed tadi, benang yang tadi kita celup dengan warna biru. Warna biru itu terdiri dari campuran antara tape, ada pisang, dan juga daun taum. Kebetulan warna biru ini kita tidak bisa lakukan di desa sini, jadi udah memang dari dulu. Dilarang di mewarna dengan tarum di desa ini. Apa alasannya kita tidak tahu sampai saat ini. Warna biru kita celup di daerah Bubuk namanya. Setelah benang berwarna biru, ikatan tali plastik yang berwarna merah kita buka. Dan kalau memang benar-benar sudah terbuka semuanya, kita siap mencelupkan benang ini untuk menjadi warna merah. Benang siap kita warna dengan warna merah. Warna merah ini dari kulit mengkudu. Mengkudu itu banyak tumbuh di mana-mana, di Bali sendiri banyak sekali, Pak. Tetapi dia tidak bisa memberikan warna merah yang bagus. Nah, setelah saya ke Nusa Penida itulah saya melihat bahwa mengkudu di sana itu tumbuhnya di karang kapur. Jauh lebih pekat, Pak. Proses pencelupan benang warna merah ini memakan waktu 3 hari. Dan minimal setiap pagi kita harus mengucek-ngucek benang supaya warna merahnya benar-benar bisa masuk ke dalam benang yang berada paling tengah. Dan inilah contoh warna merah yang sudah benar-benar bagus dan siap untuk kita tenun. Setelah kita mendapat hasil warna yang maksimal, kita siap untuk membuka ikatan yang terakhir. Dan ikatan yang terakhir ini akan menjadi warna kuning di dalamnya. Dari satu ikatan besar benang ini kita bisa mendapatkan 7 bakal kain geringsing. Dan inilah hasil pembagiannya. Hasil benang pembagian ini akan kita celup dengan air nasi yang disebut dengan proses nyikat. Proses nyikat ini di mana benang ini akan dicelup dengan air nasi supaya benangnya menjadi lebih kuat dan siap ditenun. Ini adalah proses nyikat, di mana benang kita kasih dengan air nasi.
kita selesai memberi air nasi dan benangnya sudah kering, langkah selanjutnya yaitu ngun, memberi benang dan memasukkan benang ke dalam satu helai benang. Jadi kita harus mengambil satu-satu benang dengan cara bergantian dan tidak boleh tidak teratur. Ini adalah proses nyahak untuk pakannya. Kita akan mengambil satu helai benang dalam satu gulungan benang untuk dimasukkan menjadi tenunan pada geringsing nanti. Setelah kita selesai dengan proses ngun tadi, semua benang kita masukkan ke alat tenun. Yang ini namanya gun. Yang ini kita sebut dengan pebungbungan. Yang ini kita sebut dengan peleletan. Yang ini belide untuk meratakan tenunan. Dan kedua alat ini kita sebut dengan cag-cag. Dan yang di tengah ini kita sebut dengan tog-tog. Ini adalah proses terakhir dari pembuatan kain geringsing. Saking dumun wonten keturunan niki motif-motif geringsing niki, Pak. Tadi motif napi manten itu. Motif yang antik, motif lubeng, Lubeng, cempakan, cemplong, pepare, jekan siap, batuntung, jika saking dumun motif mi geringsing. Nggih driki ten jedados ten di makarya kenten, Pak. Antuk adat ngawinang kenten. Yen ngadat ten jedados ten nganggen geringsing. Jadi setiap kali kami melakukan ritual upacara, salah satu persyaratan adalah bahwa kami harus memakai pakaian tradisional yang disebut kain geringsing ini. Jadi kalau di luar upacara tradisional, kain geringsing ini kemungkinan tidak boleh dipakai, begitu. Mengingat bahwa kain geringsing ini kan memiliki nilai filosofi, memiliki kesakralan yang khusus untuk bagi kami, untuk mewakili masyarakat adat dengan pegeringsingan, untuk mendapatkan perlindungan. Ini sangatlah kami harapkan keberadaannya, karena betapapun warisan yang sudah kami warisi ini adalah merupakan satu-satunya kebanggaan, bukan hanya bagi masyarakat adat dengan pegeringsingan, tetapi Bali pada khususnya, Indonesia pada umumnya. Karena sesuai dengan kekhawatiran saya, ini kami berharap kepada semua pihak supaya ini terlindungi betul. Jangan sampai ada orang lain yang memproduksi, mengklaim, dan dengan tujuan komersial. Kalau ini terjadi sangat-sangat menyedihkan. Jadi mudah-mudahan apakah dari pemerintah atau dari lembaga swasta yang bersedia mengulurkan tangan membantu kami untuk proteksi kain geringsing ini, saya akan sangat berterima kasih sebagai orang tua di Tenganan. Warisan budaya kain geringsing Tenganan yang telah teridentifikasi akan kami usulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dalam upaya memperoleh perlindungan tentang keberadaan warisan budaya tak benda tersebut bisa ditetapkan secara nasional setelah memperoleh perlindungan. Pada tahun-tahun mendatang, kami secara berkelanjutan akan melakukan identifikasi terhadap warisan budaya tak benda yang selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.